liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu hadira فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sidang Jumat rahimakumullah, hujan yang terus-menerus sering dianggap oleh kita sebagai musibah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar riwayat dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juz 4 halaman 138, kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Apabila turun hujan, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Itulah mungkin salah satu pentingnya kita menginginkan agar hujan turun itu menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Karena Rasul mengajarkan kepada kita agar hujan bermanfaat atau barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Jadi semakin meningkat kebaikannya, ziyadatul khair alal khair. Kata orang Sunda, saeutik mahi lobanya sa. Itu adalah barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 99 yang saya bacakan tadi. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Maka kami turunkan dengan air hujan itu, atau kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai tumbuhan atau tumbuhan segala rupa. Fa akhrajna minhu khadira, dan kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu ada yang menghijau. Nuhriju minhu habban mutaraqiba, yang kami keluarkan pula dari tumbuhan-tumbuhan itu biji-bijian, butir-butir yang beraneka ragam. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah, dan kami keluarkan dari tanaman itu yang menghijau itu butir-butir yang banyak, dan tarima yang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur
wa jannati min a'nab waz zaitun, dan zaitun, waruman, delima, mutasyabihan yang serupa, wa ghairu mutasabih, dan yang tidak serupa alias beraneka ragam. Unduru ila samarihi ida asmara, maka perhatikanlah oleh kalian buah-buahnya apabila berbuah, wayan'i, apalagi apabila matang. Inna fi dalikum, sesungguhnya di dalam hal ini bagimu la ayatin, merupakan ayat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-An'am ayat 99, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang senada dengan itu. Dan sampai sekarang saya belum menemukan ayat yang mengatakan bahwa hujan itu jadi musibat bagi umat manusia. Justru seharusnya hujan itu jadi nikmat, jadi barokah bagi umat manusia. Jadi kalau sekarang hujan menimbulkan banjir, yang sering disebut musibat bukan hujannya, tetapi kebanjirannya. Dan kebanjirannya itu akibat dari ulah manusia, bukan karena hujannya. Sering kita mengatakan banjir gara-gara hujan sekian jam. Jadi menyalahkan hujan, bukan menyalahkan yang menerima banjir, bukan menyalahkan tanah. Padahal bukan menyalahkan yang mengelola tanah. Padahal yang salah bukan hujan. Bandung kalau sekarang sering hujan, khususnya Bandung Selatan dan Jakarta sering hujan. Sebenarnya hujannya dari dulu pun seperti itu. Tapi kenapa sekarang banyak hujan? Banyak banjir akibat hujan? Bukan hujannya yang banyak, tetapi karena penerimaannya atau tanah-tanah itu, pengelolaan tanah itu. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita telaah takwil dari ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-An'am ayat 99, wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a, dialah Allah yang menurunkan air hujan dari sama. Sama itu sering diartikan langit, tapi oleh kita sering disebut bahwa langit itu yang di atas. Tapi wallahu alam, karena ternyata ketika pesawat itu terbang ke atas dan ujungnya kembali ke bumi, karena berada di atas sehingga sering diturunkan hujan. Air hujan itu sebetulnya berasal dari bumi, kemudian naik ke atas oleh matahari menjadi awan dan turun hujan. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan huwallazi anzala minas samaa'i maa'a, dialah yang menurunkan hujan, berarti kita harus bersyukur atas turunnya hujan, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan. Kemudian yang kedua, fa akhrajna bihi nabata kulla syai', dengan hujan itu maka tumbuh berbagai tanaman. Bahkan di sini mengatakan nabata kulli syai', nabata kulla syai', nabata kulla syai', tumbuh-tumbuhan, nabata kulli syai', tumbuh-tumbuhan, segala macam tumbuhan yang beraneka ragam. Justru dengan air hujan maka apapun bisa tumbuh. Bahkan yang kekeringan karena hujan maka menjadi basah, dan karena basah itulah menjadi tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadira, dan dengan tumbuh-tumbuhan yang karena hujan itu ada tanaman yang menghijau. Menghijau tentu saja bukan berarti warnanya hijau, tetapi menjadi subur. Kemudian nukhriju minhu habban mutaraqiba, karena menjadi subur tumbuh-tumbuhan itu kami turunkan butir-butir yang banyak. Dengan tanaman menjadikan berbagai buah-buahan dan bermanfaat bagi umat manusia. Karena pada dasarnya manusia itu memakan dari tumbuh-tumbuhan.
Walaupun yang dimakan itu kadang-kadang berupa hewani, berupa daging. Daging pun asal mulanya dari tumbuhan. Karena yang dimakan oleh kita adalah daging yang memakan rerumputan. Baik itu sapi, unta, domba, ayam, itu semuanya makanannya dari rerumputan. Sebab kalau hewan itu pemakan daging lagi, yang namanya binatang buas, maka Rasulullah SAW melarang untuk memakan hewan buas atau hewan pemakan daging seperti harimau, anjing. Jadi yang dimakan itu pada dasarnya adalah dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian wa minan nakhli min tal'ihakin wa nundaniyah wa jannatin min a'nabi wa zaitun wa rumman mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Sidang Jumat rahimakumullah, ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pembaca dan penelaah ayat itu ingat apa yang dia nikmati. Baik itu korma, anggur, maupun delima, bahkan zaitun. Yang kalau kita selidiki, semua buah-buahan itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai manfaat yang cukup banyak. Kalau Imam Ghazali yang lahir 495 Hijriah dan wafat 550 Hijriah, dia mengatakan, cuma 55 tahun Imam Ghazali usianya, dia mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada rutob dan ada haroroh. Haroroh itu adalah yang mempunyai unsur panas, haroroh. Dan rutobah itu unsur dingin. Sehingga yang dimakan oleh manusia itu membutuhkan unsur panas dan unsur dingin. Dan di dalam buah-buahan tadi ada unsur panas membangkitkan darah, yaitu zaitun. Dan unsur dingin adalah tin atau kurma atau delima. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan diuraikannya tadi, maka memenuhi kebutuhan manusia. Maka manusia membutuhkan nabati dan hewani, yang semuanya asal usulnya itu dari nabati. Nabati adalah buah-buahan, hewani adalah hewan, binatang. Dan binatang itu pun yang dibolehkan dimakan adalah yang memakan nabati, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sidang Jumat rahimahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, unduru ila samarihi wa ida asmara wa yan'i. Perhatikanlah buahnya itu di waktu pohon berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Yang tumbuh-tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia, ada yang ketika makan, ada yang ketika masak, maksud saya ketika matang, ada juga ketika gumading, ada juga ketika pentil, ketika masih muda. Dan semuanya itu mempunyai unsur masing-masing. Makanya di dalam korma ada rutob, ada juga yang sudah berbuah seperti matang. Sidang Jumat rahimakumullah, ada juga yang berbentuk bunga. Bahkan pepaya yang kita kenal di sekitar kita, ada yang dinikmati buahnya yang matang, ada yang masih mentah, ada juga yang menikmati daunnya, ada juga yang justru bunganya, bunga pepaya. Sidang Jumat rahimakumullah, makanya di sini ditandaskan unduru ila samarihi ida asmara wa yan'i. Perhatikan semuanya itu ketika berbuah dan ketika matang. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya di dalam hal ini menjadi ayat bagi orang-orang yang beriman. Jadi
kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan ini menjadi ayat bagi kita, bagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau tadi kita berharap hujan itu menjadi berkah, tidak jadi musibah, fungsikan air itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam surat Al-An'am ayat 99. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutaraqiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah wa jannatin min a'nabi waz zaituna war ruman mutasyabiha wa ghairu mutasyabih unduru ila samarihi ida asmar wa yan'ih inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Pada khutbah yang kedua ada beberapa takdik dari surat Al-An'am ayat 6 ini, ayat 99 ini. Pertama, hujan itu harus menjadi barokah, jangan menjadi musibah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Tentu saja doa ini bukan hanya diucapkan, tetapi dipraktekkan, harus memanfaatkan air hujan. Kita belum bisa banyak yang belum bisa memanfaatkan air hujan. Oleh karena itu dituntut agar mampu memanfaatkan sebaik mungkin. Kedua, air hujan sering dianggap musibat kalau menimbulkan banjir. Dan banjir itu sebetulnya harus yakin bukan karena hujan, tetapi karena ulah manusia mengelola tanah yang menerima air hujan. Karena Allah Subhanahu wa taala menandaskan doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi oleh karena itu kelola tanah kita itu jangan sampai menutup saluran air, jangan sampai membuang sampah bukan tempatnya. Kalau di komplek itu banyak akibat air hujan, karena memang rata-rata rumah menembok halamannya secara penuh, sehingga airnya tidak terserap oleh tanah. Oleh karena itu sisakan setiap rumah untuk menyerap air hujan tersebut supaya tidak menimbulkan banjir. Dan jangan sampai menutup saluran sehingga menghambat saluran air tersebut. Jadi yang ketiga, jika kita menginginkan agar hujan menjadi barokah, maka harus ada usaha memanfaatkan air hujan sebagaimana fungsinya. Pertama, kepentingan kebersihan. Kedua adalah penyegaran bagi tubuh dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian sebagai minuman segala makhluk, itu adalah fungsinya. Kemudian yang keempat, mencegah kebanjiran, kerusakan,
buatkan saluran air itu setiap rumah yang baik, jangan menghambat pihak lain. Kemudian yang kelima, tentu saja dibutuhkan kerjasama setiap anggota, setiap penghuni rumah, setiap yang memiliki rumah harus kerjasama satu sama lain, jangan sampai menimbulkan musibah. Maka kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, ilahi Rabbi, jadikanlah hujan ini menjadi barakah yang bermanfaat bagi manusia, jangan sampai menimbulkan musibah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamila wa rizqan hasanan thayyiban halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minin walil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.